Kalau pernikahan egaliter dianggap lebih adil, lalu pernikahan selama ini dipandang tidak adil. Hakikat dari tuntutan untuk menyetarakan hak dan kewajiban antara suami dan istri itu adalah tuntutan untuk mengganti hukum Allah. Bagaimana pandangan Islam? Ya, dan apakah itu benar sebagai solusi atau justru itu bisa melahirkan masalah baru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita berjumpa untuk membincangkan masalah keluarga dan tentu saja bagaimana Islam menyelesaikannya. Sahabat muslimah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang istilah yang akhir-akhir diperbincangkan ya dan dianggap sebagai suatu solusi ya. Apa itu? Mungkin sahabat juga mengikuti berita yang berkembang di media massa, muncul istilah pernikahan egaliter. Lalu apa pernikahan egaliter itu? Apakah sesuai dengan Islam dan bagaimana ya Islam memandangnya ya? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, model pernikahan egaliter adalah prosesi akad nikah yang dianggap ya diklaim lebih setara, menghormati perempuan sebagai subjek hukum dan dianggap tetap sah ya menurut sudut pandang Islam ya. Nah, ternyata konsep ini ya menekankan kemitraan yang adil antara suami dan istri ya, itu semenjak awal prosesi pernikahan. Ini catatan kita. Kalau pernikahan egaliter dianggap lebih adil, lalu pernikahan selama ini dipandang tidak adil. Nah, itu akan kita bahas ya. Nah, kemudian model tersebut ya menempatkan hubungan di dalam rumah tangga itu atas prinsip suami harus setara dengan istri, kemudian saling menghargai ya, serta pembagian tugas di dalam rumah tangga itu harus proporsional. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini juga penting untuk kita dalami ya. Kalau selama ini Islam menetapkan suami sebagai pemimpin, istri harus taat, apakah itu dianggap tidak egaliter? Apakah itu ya dipandang tidak proporsional? Itu yang akan kita bahas. Yang berikutnya ya diklaim bahwa pernikahan egaliter itu akan meninggalkan simbol-simbol patriarki, yang di situ menempatkan perempuan itu sebagai objek seolah-olah seperti barang yang diperjualbelikan. Di antaranya ada di situ tuh lafaz ketika akan pernikahan itu dibayar tunai. Sahabat ya, dianggap bahwa ketika ada lafaz dibayar tunai, seolah-olah pernikahan itu seperti transaksional antara pembeli dengan penjual, sehingga ketika sudah ijab kabul sah ya dibayar tunai. Nah, itu seputar pernikahan egaliter. Siapa yang menggagas ya pernikahan egaliter ini? Ya tentu saja kalau dilihat akar-akar ujung-ujungnya ya kita melihat ini dari prinsip gender ya, kesetaraan gender yang ini muncul di pertengahan April 2026 di Jogja dari seorang guru besar di UIN Jogja. Bahkan ya beliau memulai ya menerapkan konsep pernikahan egaliter ini pada pernikahan putra-putrinya di awal April itu, di pertengahan April itu. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini yang penting untuk kita kritisi. Pertama, kenapa muncul istilah baru? Biasanya sahabat, sesuatu dimunculkan baru kemungkinannya ya pertama karena sudah merasa yang lama itu ya tidak sesuai lagi atau bahkan yang lama itu tidak tepat.
Atau kemungkinan yang kedua, sahabat, memang apa yang ditawarkan di luar, apa yang dijajakan di pasar, apa yang diopinikan, diviralkan, itu dianggap lebih baik. Ya, dianggap lebih cocok, lebih sesuai, sehingga yang selama ini sudah kita pakai, yang selama ini sudah menjadi prinsip kita harus diganti. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait pernikahan egaliter itu boleh jadi karena selama ini pernikahan yang dijalani oleh mayoritas penduduk Indonesia, ya, karena ini fokusnya di akad nikah beragama Islam, muslimah dan muslim, dianggap harus disesuaikan atau harus diperbaharui, ya. Nah, sahabat muslimah, untuk mengkritisinya, ya, supaya kita tidak salah di dalam memberikan penilaian, kita harus lebih mengenal lagi, memahami lagi apa itu pernikahan egaliter itu. Nah, kita lihat dari prinsip, ya, bahwa ada 4 prinsip utama paling tidak, ya. Yang pertama, prinsip tentang persetujuan. Dianggap berarti selama ini antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki itu seolah-olah persetujuannya tidak imbang. Ada pihak yang setuju, tetapi pihak lain kurang setuju. Atau bahkan tidak setuju, seolah-olah ada unsur pemaksaan. Ya, di sini apakah suami atau istri, sehingga seolah-olah dari tuduhan tersebut bahwa prosesi akad nikah selama ini kurang memperhatikan aspek prinsip persetujuan, ya, ada pihak yang dianggap dalam tanda petik, ya, mengalami pemaksaan. Ya, itu yang prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, sahabat, pelibatan perempuan dan ibu dalam ruang akad. Sehingga, ya, ini kalau dilihat fenomena, ya, kita melihat, ya, bahwa calon pengantin perempuan tidak hadir di media akad karena memang sama sekali pada saat itu tidak ada akad antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Yang berakad itu adalah wali dari si perempuan, baik itu ayah, ya, kakak laki-laki, atau yang memang berhak wali berikutnya. Disitulah terjadi ijab, ya, dari pihak kalau yang memulai itu wali, saya nikahkan Anda dengan putri saya, bla bla bla, gitu ya. Kemudian saya terima nikahnya. Nah, itu kan ijab qabul itu hanya antara wali dengan calon pengantin laki-laki. Nah, baru calon pengantin perempuan ketika akad sudah dianggap sah, ijab dan qabul sudah qabul, ya, akad sudah berlangsung, akan dipanggil pengantinnya, sudah lagi bukan calon karena sudah sah, ya, menjadi pengantin perempuan. Lalu di situ akan ada administrasi, ya, untuk yang paling sering tuh tanda tangan buku nikah, ya. Nah, dianggap kalau seperti itu, ya, seolah-olah perempuan itu tidak dilibatkan. Perempuan itu hanya menjadi objek, bahkan mungkin, ya, tidak dihargai keberadaannya sehingga tidak dihadirkan di meja ruang akad pernikahan tersebut. Apakah itu benar, ya? Hanya semata tidak hadir menunjukkan tidak dilibatkan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, penghapusan istilah di dalam akad dibayar tunai. Jadi ketika terjadi akad dari pihak wali, ya, kepada calon pengantin laki-laki, sudah tidak usah ada dibayar tunainya, ya, karena dianggap itu seperti jual beli yang menempatkan perempuan sebagai barang. Terakhir, ya, sebagai prinsip yang keempat, praktek salaman. Jadi salaman pun harus menunjukkan salaman yang setara, salaman yang egaliter. Berarti kalau ada salaman yang setara, ada salaman yang tidak setara, ada salaman yang tidak egaliter, ada salaman yang dituduh menempatkan salah satu pihak lebih mulia daripada pihak yang lain, ya. Itu, sahabat, paling tidak, ya, latar belakang kenapa muncul pernikahan egaliter dan apa yang semangat yang diperjuangkannya.
Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait fenomena ini berbagai dukungan pun muncul ya, di antaranya dari pihak KUA yang ada di Jogja sendiri mengatakan bahwa ini konsep yang baik karena menurut ya pihak KUA itu ini bisa menjadi kebaikan, bahkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dari hari ke hari ini semakin meningkat ya, tercatat di KUA masalah pernikahan itu, apakah konflik keluarga, terjadinya pertengkaran antara suami istri, atau bahkan sampai kepada angka gugat cerai yang semakin bertambah. Nah, ketika KUA melihat ini terjadi pertambahan peningkatan masalah dalam pernikahan, nah dianggap angin segar ketika ada konsep pernikahan egaliter ini ya digadang-gadang bisa menyelesaikan masalah pernikahan itu ya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, bagaimana pandangan Islam ya, dan apakah itu benar sebagai solusi atau justru itu bisa melahirkan masalah baru ya, itu yang akan kita bahas sahabat. Sahabat muslimah, kalau tadi saya di depan mengatakan munculnya ini paling tidak ketika ada penggantian atau penyesuaian, ini mengandung dugaan kuat adanya ketidakpuasan ya, atau merasa bahwa apa yang berjalan selama ini tidak sesuai sehingga harus disesuaikan, atau tidak layak lagi ya, sehingga tidak mesti dipertahankan dan harus mencari pengganti yang lebih baik. Sahabat, sebagai seorang muslim, ya, kita mesti memiliki keyakinan, ya, dan yang namanya keyakinan itu harus penuh, tidak boleh ada keraguan bahwa Islam itulah yang benar. Islam yang seperti apa? Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW lewat wahyunya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita pun yakin ketika Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana pernikahan pada masa beliau, bagaimana posisi suami, dan seperti apa para istri pada masa Rasulullah SAW, maka dalam diri seorang muslim harus meyakini bahwa itulah contoh yang benar. Ketika sudah muncul keyakinan bahwa itu sesuatu yang benar, maka pada saat itu ada komitmen dalam diri kita, sesuatu yang benar tidak boleh untuk diganti. Sesuatu yang sudah tepat tidak layak untuk disesuaikan. Yang terjadi kalau yang benar diupayakan untuk diganti, maka penggantinya itu pasti yang salah. Ketika ada yang sudah tepat disesuaikan, yang terjadi bukan ketepatan, tapi boleh jadi penyimpangan. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika Islam menegaskan bahwa seorang suami punya perannya, punya kewajibannya, demikian juga seorang istri, dia punya posisinya, dia pun punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, ya, apakah itu menunjukkan setara atau tidak setara sehingga berujung kepada kesimpulan ini ada ketidakadilan? Ketika dirasakan tidak adil, maka itu harus dilakukan perubahan. Sahabat, terkait dengan itu, mari kita lihat salah satu nas yang ada di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang di situ menyebutkan tentang hak dan tanggung jawab suami, serta bagaimana ya peran dan tanggung jawab seorang istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki, seorang suami itu qawwamuna 'alan nisa, dia pemimpin atas perempuan, atas istrinya. Ba'dahum bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah melebihkan
seorang suami daripada istri. Allah melebihkan tanggung jawab, Allah melebihkan kewajiban suami untuk mencari nafkah, memberikan nafkah yang baik kepada istri dan keluarganya. Sementara tanggung jawab ini, kewajiban ini tidak diberikan kepada istri. Di dalam Islam, istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Allah membebankan kewajiban nafkah kepada suami dan suami menjadi pemimpin, apakah itu menunjukkan bahwa Allah tidak adil kepada suami? Allah tidak adil kepada istri? Naudzubillahi min dzalik. Tentu saja tidak demikian, sahabat. Allah pencipta kita, Al-Khaliqu, Al-Mudabbir, Al-Alim. Allah lah yang tahu bagaimana karakter suami, bagaimana sifat istri, dan Allah pula yang tahu aturan seperti apa, hak dan kewajiban seperti apa yang mesti dibebankan kepada suami dan istri. Jadi tuduhan pertama tercoret bahwa tidak ada ketidaksetaraan di dalam pemberian hak dan kewajiban itu. Kemudian Allah di dalam lanjutan ayatnya, fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Fas-salihatu, perempuan yang salih itu qanitat, dia itu taat. Kalau ini selama ini dianggap ketika istri wajib taat kepada suami, itu menunjukkan ketidakadilan. Kenapa hanya istri saja yang dibebankan wajib taat kepada suami? Kenapa tidak sebaliknya? Ini tidak egaliter, ini tidak setara. Sekarang ada upaya untuk menggoncang prinsip bahwa wanita solihah itu adalah wanita yang taat, qanitat, hafizat, dia yang menjaga ya apa yang diamanahkan oleh Allah berupa harta suami, berupa anak-anak suami, ya. Ini yang sekarang ya sedang dicoba untuk diganti. Artinya apa, sahabat muslimah? Ketika ada tuntutan untuk menyetarakan hak dan kewajiban suami begini maka istri juga harus begini. Ketika suami menjadi pemimpin, suatu saat kepemimpinan itu boleh diberikan kepada istrinya. Ketika istri menjadi penanggung jawab nafkah, ketika istri menjadi tulang punggung keluarga, kenapa tidak istri yang menjadi pemimpin? Dan pada saat itu suami diminta untuk taat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sahabat, hakikat dari tuntutan untuk menyetarakan hak dan kewajiban ya antara suami dan istri itu adalah tuntutan untuk mengganti hukum Allah, karena didasari apa? Bahwa selama ini hukum Allah itu tidak menempatkan keadilan kepada istri. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika ada tuduhan Allah tidak adil, berarti ini tidak mengakui bahwa Allah itu maha adil. Sahabat muslimah, karena itu semoga kita tidak terjebak dengan istilah-istilah baru yang sebenarnya di belakangnya ingin mengganti Islam. Sekarang pernikahan cara Islam yang diganti. Ke depan mungkin hukum-hukum Islam yang lain pun akan dipermasalahkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan zamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita, keluarga kita, dan umat Islam ini dilindungi. Tetap yakin bahwa Islamlah solusinya. Tetap yakin bahwa contoh Rasulullah SAW yang tepat, dan kita dijauhkan dari segala upaya untuk menjauhkan kita dari syariah Islam. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.